Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah yang ada di Injil tadi membuat kita merenung bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang menyalahgunakan rumah ibadah atau kompleks rumah ibadah. Yesus mengusir para penyamun. Yesus membersihkan rumah doa. Yesus berkata, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun." Ada penyalahgunaan rumah ibadah, ada penyalahgunaan bait Allah. Bait Allah tetapi dijadikan bait ilah. Bait Allah tetapi digunakan untuk yang lain. Bukan untuk berdoa, bukan untuk pengajaran, tetapi untuk berdagang. Ini soal penyalahgunaan. Kalau kita mencermati mengenai dalam hal apa orang itu menyalahgunakan, makin hari hampir dimanapun saya itu banyak merenungkan mengenai penggunaan gereja, penggunaan sarana-sarana gereja. Memang banyak yang menggunakan, tapi menggunakannya itu untuk apa? Saya terkesan kalau misalnya kita ke Karmel Limbang, kita baru masuk komplek tapi suasananya itu sudah terasa, sakralnya itu terasa. Kalau kita ke Ganjuran, bahkan baru turun dari mobil di parkiran masuk komplek itu suasana sakralnya itu sudah terasa. Betul kan? Saya itu merenung mengapa ya kok bisa seperti itu. Saya yakin pada akhirnya penggunaan tempat itu, fasilitas itu banyaknya untuk apa, itulah yang juga memberikan pengaruh. Karmel itu yang datang untuk berziarah tidak pernah berhenti, meskipun tidak pernah rombongan besar, karena memang tidak boleh rombongan besar. Ganjuran itu juga nggak pernah berhenti, meskipun nggak selalu ada rombongan besar. Jam berapapun kita ke sana selalu ada orang yang sedang berdoa. Penggunaan yang sesuai itulah yang pada akhirnya memberikan pengaruh. Kalau gereja itu banyak digunakan untuk berdoa, itu juga akan berpengaruh. Dan kalau gereja hanya digunakan banyaknya hanya untuk latihan-latihan, dan umumnya kalau saya mencermati yang namanya latihan itu pasti nggak menciptakan suasana sakral. Latihan mesinar mana ada menciptakan suasana sakral. Latihan kur mana ada itu menciptakan suasana sakral. Nggak ada. Memang selama ini nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Tapi yang dikerjakan di situ pasti berpengaruh. Apakah rumah ibadah itu suasananya sakral atau tidak, itu juga ditentukan oleh banyaknya tempat itu digunakan untuk apa. Rumah ibadah dibangun dengan susah payah, makin hari makin terasa susah payahnya. Mendapatkan tanahnya tidak mudah, mendapatkan izinnya tidak mudah, merawatnya tidak mudah, dan biayanya itu juga besar, sangat besar.
Tapi sekarang ini menjadi tantangan. Bagaimana ketika kita datang ke komplek gereja, ya termasuk inilah. Yuk kita hidupi komplek ini, kita hidupi rumah ibadah ini dengan suasana sakral. Orang boleh menggunakan yang lain-lain, tetapi setiap kali ke tempat ini, baik kita promosikan, kita berdoa sejenak. Minimal kita bisa mengadakan kunjungan kepada Sakramen Maha Kudus. Saya jadi ingat gereja. Gereja itu punya ajaran seperti ini. Kita bersyukur biasa beradorasi pada Sakramen Maha Kudus. Adorasi yang dilakukan bersama-sama umumnya itu diadakan pada Jumat pertama. Tetapi kalau berbicara adorasi, sebenarnya bukan hanya itu. Penghormatan pada Sakramen Maha Kudus juga bisa dilakukan secara pribadi. Ada istilah namanya visitasi. Kunjungan pada Sakramen Maha Kudus itu bisa dilakukan secara pribadi. Misalnya kita mau rapat legio atau mau ada bina iman anak, masuk sebentar ke tempat ini, adorasi, visitasi, ya. Kunjungan sejenak pada Sakramen Maha Kudus. Hanya duduk diam 1 menit cukup, melihat dengan baik, dengan penuh iman Sakramen Maha Kudus yang ada tabernakel itu. Tuhan memberkati.